Kalau boleh. Ah, itu yang di sini agak kelihatan ya. Oh, Mana? saya tulis di ini saja di ini ya. Iya, di privat aja ke langsung ke saya nggak apa-apa. Bukan ke obrolan ini. Saya Iya, nggak iya, tahu iya. yang privatnya kemana. Obrolan ini ya. Eh, iya, ya. Itu aja ketik aja di situ. Waalaikumsalam. Selamat. Selamat Selamat pagi. pagi. Ya jelas lah. Kan Tuhan itu memberikan rezeki kesehatan kepada saya setiap hari. Ini harus disyukurin. Terima kasih. Iya, baik dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, tetap bersyukur kepada Tuhan. Bang MDM itu sudah ya. Oh Supaya iya, nanti saya iya. hapus. Nanti tolong dihapus. Saya nggak tahu hapusnya Iya, gimana. iya, iya. Nanti saya hapus. Iya. Oke, oke. Terima Oke, kasih ya. terima kasih, Pendeta Yusuf. Cara bersyukurnya gimana, Opung? Itu jangan ditanya. Oh iya. Tuhan yang tahu bagaimanapun cara saya bersyukur. Tuhan pasti mengerti. Tidak Tuhan aturkan kamu kalau bersyukur harus begini caranya enggak. Tapi kan Tuhan mengerti isi hati saya. Loh kemana Pak Yusuf tadi? Katanya keluar sebentar nanti masuk lagi. Mau bersyukur dulu, Opung. Silakan, Pak Lamsen tadi mau nanya apa sama Ustaz Alif? Oh gini Pak. Ini saya hanya ya bukan mau menyalahkan ya, tapi saya bingung aja, nggak ngerti saya ini. Ini dari sumber yang sama, penerima yang sama. Saya tidak tahu apakah dalam waktu yang sama ada berita dari Al-Quran sepertinya berbeda, nggak sama. Sepertinya ya. Makanya saya tanyakan ya, bagaimana sih jalan ceritanya ini? Itu maksud saya. Contoh lain ya. Tadi saya katakan coba kita baca Quran surat 28 ayat 33 itu. Ya, gimana, Opung? Sudah boleh, tapi saya kan terjemahan, makanya nggak ngerti saya nanti kalau apa karena ini terjemahan tidak pas dengan aslinya atau bagaimana kira-kira ya? Ya udah aman, Opung aman. Iya. Boleh saya baca terjemahannya? Boleh. Oke, saya harus hati-hati nih karena ini kitab suci yang sangat sensitif banget ya. Beda dengan kitab saya, salah pun nggak masalah. Salah nih. Ya Iya, bukan ini saya, Alkitab saya kan selalu diobok-obok itu. bukan saya yang ngomong ya. Ya saya sendiri, ya. Oke. Musa berkata, ya Tuhanku, ini terjemahan Pak ya. Mm-mm. Sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Ini kan firman Allah dibilangin mengulangi perkataan Musa kan? Ya betul. Ya, ayat 34. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Betul. Jadi saya dapat intinya tolong dicatat Pak supaya jangan lupa. Nah, di sini Musa melaporkan bahwa Musa takut karena membunuh. Aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka. Ini kata Musa kepada Allah, ya kan? Maka aku takut mereka akan membunuhku. Yang kedua, intinya dari ayat yang dua tadi, meminta Harun membantunya. Yang ketiga, Musa khawatir didustakan. Nah, ya. Jadi kalau kita baca dengan Asyura ayat 12, ini terlebih dahulu saya berkata, apakah yang diberitakan Asyura ini dengan ayat di atas tadi adalah waktu yang bersamaan atau bagaimana kira-kira nanti kita tanyakan. Ayat 12 berkata Musa, nah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku. Ayat 13, dan karenanya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku, maka utuslah dalam kurung ini Jibril kepada Harun.
Nah, ayat 14. Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Jadi inti yang ayat dari 3 ayat ini, satu, Musa takut didustakan. Berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku. Mengaku kelemahan, sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku. Meminta Harun membantunya. Keempat, Musa takut dibunuh karena Musa berdosa kepada mereka. Di Taha 25 berkata, Musa, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Ayat 30 dalam kurung yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku. 32 dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Ayat 33 supaya kami banyak bertasbih engkau. Ayat 34 dan banyak mengingat engkau. Ayat 35 sesungguhnya engkau adalah maha melihat kami. Jadi di sini Musa meminta kemampuan, minta Harun membantunya, minta kemampuan ya. Jadi dari yang 3 kelompok ini saya bacakan tidak ada yang sama, beda-beda. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini dari sumber yang sama atau tidak atau waktu yang berbeda-beda? Tolong dijelaskan Pak, Bapak-bapak sekalian. Sorry saya ke mute ternyata. Pertama surah Al-Qasas satu-satu ya. Ya. Sorry bentar. Saya pun mic 2 lagi jangan-jangan. Oke. Kita buka. Yang jadi permasalahan sekarang begini, apa dulu Opung? Di surah Al-Qasas masalahnya apa? Tuh, beritanya kita dengar. Surah Al-Qasas ayat 33 dan 34 28 mengatakan, ya ini kesimpulannya, bahwa Musa melapor takut karena membunuh. Dikatakan, aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka. Aku takut mereka akan membunuhku. Jadi meminta Harun membantunya. Musa khawatir didustakan. Sedangkan di As-Surah 12, 13 dan 14 dikatakan Musa takut didustakan. Dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku. Mengaku lemah, kelemahan Musa, sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku. Meminta Harun membantunya. Musa takut dibunuh karena Musa berdosa kepada mereka. Kan berbeda-beda yang ini perkataan Musa ini ya. Lain lagi dengan Taha 25 berkata Musa, ya Tuhanku, lapangkan untuk dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Jadi ini apakah dari sumber yang berbeda atau sumber yang sama tapi waktu turunnya ayat ini waktu yang berbeda? Kenapa beda-beda seperti itu, Pak? Kenapa beda-beda? Makanya kita satu-satu lihat konteksnya, Ingat peristiwa, konteks dan peristiwanya ya. Salah pakai akun lagi yang ini nggak bisa share screen. Bentar. Nggak usah lah share screen, ada Quran saya kok ada. Di Al-Qasas ayat 88 ya. Ayat 33 ya. Udah bisa itu share screen Malik. Oh iya, sorry. Sebentar. Ini biar lebih aku baca kalau yang dari sini. Nggak apa-apa. Pertama mengenai Al-Qasas ayat 33. Di sini dari ayat sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atahanu dia min syati ilwadi min syati ilwadil aimani fil buq'ah al mubarakah minasyajarah ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Maka ketika dia Musa mendatangi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan Musa dari arah pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah Tuhan semesta alam. Langsung terjemah biar Oppo nggak kelamaan.
lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular kecil yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, wahai Musa, kemarilah. Dan jangan takut, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang aman. Ayat 32. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Ia akan keluar dalam keadaan bercahaya, putih bukan karena cacat. Dekapkanlah kedua tanganmu jika engkau takut. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau tunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Oke, ini kisah bagaimana ketika Nabi Musa akan melakukan mukjizat dikasih tahu caranya. Konteksnya adalah ketika ia akan menghadapi Fir'aun. Lalu Nabi Musa berkata, "Qala ya Tuhanku, qala Rabbi ini qataltu minhum nafsang fa'akhafu ayyaktulun." Musa berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang dari mereka hingga aku takut mereka akan membunuhku." Ini peristiwa ketika di perjalanan, kalau salah satu kaumnya Nabi Musa di sini membunuh seseorang. Lalu permasalahan di sini ketika Nabi Musa membunuh seseorang, kan poinnya di ayat 33 ya? Baca terus lah Pak, saya nggak tahu ini. Oh ya sudah, berarti saya jelasin aja. Nah, ini ketika Nabi Musa membunuh seseorang. Kisahnya ada di sirahnya kan bagaimana Nabi Musa ketika dia merasa bersalah, ketakutan membunuh seseorang. Lalu wa'ahi Harun huwa absahu minni lisanang fa'arsilhu ma'iyya rid ayyusaddikuni inni akhafu ayyukadibun. Adapun saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku. Pertama di sini adalah bagaimana Nabi Musa diberikan cara atau dikasih tahu cara bermukjizat sebelum menghadapi Firaun. Lalu di perjalanan beliau ini membunuh seseorang. Ini ada konteksnya nanti, kisahnya panjang di sini. Dikisahkan dia membunuh, ada yang berkelahi, Nabi Musa yang membunuh. Lalu di sini dia adapun saudara ke Harun, dia lebih fasih lidahnya kepadaku. Nabi Harun nanti yang mendampingi Musa ketika menghadapi Firaun. Maka yang sebagai semacam juru bicaranya gitu, karena lisan Nabi Musa memang lisannya tidak sefasih lisan saudaranya yaitu Harun ketika berkata. Agar tidak salah dipahami, maka Nabi Musa minta mengutus saudaranya yang Harun. Yang di sini paham? Coba, yang saya tahu ya, dia kan Musa itu melaporkan bahwa Musa takut karena membunuh, ya kan? Pertama, ya kan di ayat itu tadi kan? Yang kedua, meminta Harun membantunya, ya kan? Loh, Harun ini minta, Nabi Harun ini minta membantu Nabi Musa untuk menghadapi Firaun. Ya, makanya iya, betul. Berarti satu paham kita. Ketiga, Musa khawatir didustakan oleh Firaun atau siapa nggak tahu ya. Musa khawatir. Itu yang di mana? Yang di mana? Kan ayat yang ke berapa nih? Nah, dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku. Lagi aja deh. Ya, kan? Satu konteks aja ya. Di 34 ya. Sebenarnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Jadi si Musa ini khawatir mendustakan Musa. Iya, karena begini, Nabi Musa itu kan lisannya kurang fasih. Ya. Lisanan fa'arsilhu ma'iyya rid'an yusaddikuni. Adapun saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Jadi, apa yang diucapkan Nabi Musa agar agar dipahami, lebih jelas dipahami oleh
Fir'aun dan pasukannya, bala tentaranya, maka minta pendampingnya gitu. Takut dia itu mendustakan apa yang aku katakan. Karena apa? Dia itu tidak paham, tidak begitu jelas apa yang diucapkan oleh Nabi Musa. Jadi diandalkannya si Harun kan untuk berbicara kan? Ya, juru bicaranya. Kalau di surat 20 ayat 25, Taha 25. Surah Toha ya. Kan enak kalau belajar gini. Ya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku." Ayat 26. Dan mudahkanlah untukku urusanku. 27. Dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku, supaya mereka, ayat 28, mereka mengerti perkataanku. Ayat 9. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Ayat 30. Yaitu Harun saudaraku. Ayat 31. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau dan banyak mengingat engkau. Ayat 35. Sesungguhnya engkau adalah maha melihat kami. Jadi Musa di sini meminta kemampuan supaya dia mampu berbicara di hadapan Firaun. Ya, meminta Harun membantunya. Jadi agak beda dengan yang atas tadi. Sedangkan yang atas tadi yang kita baca, Musa meminta Harun yang berbicara, bukan Musa kan? Coba diperhatikan. oke. Ya, sudah dipahami belum ya? Yang tadi sudah Ya. dipahami. Iya. Ya, Jadi mengenai peristiwa bagaimana diperintahkan untuk menghadapi Firaun. Contoh di sini. Qala khudha wala takhaf sanu'iduha sirotahal ula. Di Allah berfirman, ambillah dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Wadmum yadaka ila janahika takhruj baydo'a min ghairi su'i ayata ukhra. Kepitlah telapak tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia akan keluar dalam keadaan putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain. Linuriyaka min ayatinal kubro. Kami perintahkan itu untuk memperlihatkan kepadamu sebagai tanda-tanda kebesaran kami yang besar, yang terbesar. Bagaimana di sini adalah ketika proses bermukjizat, bukan menghilangkan rasa takut. Lalu diperintahkan, idhab ila fir'auna innahu togo. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Nah, di sini Nabi Musa berkata dan berdoa kepada Allah karena dia sadar diri akan lisannya yang tidak fasih dan memang memiliki rasa takut manusia wajar, maka dia berdoa dan berkata, qala rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam mil lisani yafqahul qauli ya fatahu ya alim ya. Saya melanjutkan untuk doa. Nah, Nabi Musa berdoa berkata memohon kepada Allah, wahai Tuanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Di sini kan Nabi Musa menyadari bahwa memang lidahnya itu keluh atau kaku gitu sehingga mereka tidak mudah. Nah, solusinya apa di sini? Nabi Musa juga minta pertolongan kepada saudaranya yaitu Harun. Sebagai pendampingnya, juru bicaranya yang tadi. Nah, di sini ada yang lain dulu nggak? Sebentar, saya harus ke belakang ini, maaf. Halo, tes. Sebentar aja. Ada apa, Ustaz Anas? Halo, Opung, gimana? Sudah dimengerti? iya, itu sama pendapat enggak. kita. Sebentar Tapi ya. di atas tadi, Ya, Opung, sebentar. Aku harus ke belakang. Yang lain ada yang takutnya nanti nggak ini lagi nggak ada yang dekat mic. Sebentar, mungkin ya 5 menit lah. Itu ada Pak Anas tuh. Ustaz Anas. Sebentar aja. Ustaz Anas. Bentar ya. Bentar Pak Lamson, tunggu bentar Pak Lamson. Ada apa? Aku lagi kerja juga ini. Ada apa nih? Lagi nyimak. Pak Lamson mau nanya katanya. Gimana tadi pertanyaannya Pak Lamson, silakan.
Tadi kan sudah saya tanyakan, belum nggak nyimak tadi ya? Aku baru masuk, nyimak sambil kerja. Diulangi lagi. Enggak, maksudnya apa sih yang ditanyakan? Ya, coba dibaca dulu Al-Kas 33 dan 34. Ya. Sudah dibaca? Coba apa di situ? Lalu kita baca bandingkan dengan surat Taha 25, 26, 27, 28, 29, 30 sampai 31, 32, 33. Itu. Terus kenapa? Sudah dibaca belum? Nanti kalau nggak dibaca nggak ngerti maksudnya pertanyaan saya. Harus baca dulu. Aku mau baca tapi di HP ku tidak ada aplikasi Al-Quran. Terus masalahnya juga ini lagi kerja jadi nggak bisa buka Oh ya, aplikasi Al-Quran. dulu lah yang lain dulu. Jangan. Dibacakan aja Pak Lamsen. Pak Anas paham kok. Oh, dibacakan aja ya. Di Al-Kas 33, Musa berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka. Maka aku takut mereka akan membunuhku." Ayat 34, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Ya, itu di sini dia melapor karena membunuh orang, takut dia. Ya, dan meminta Harun membantunya. Musa khawatir didustakan. Kalau di Taha 20, 25, Taha 25, 26, 20 dan 20. Musa berkata, Tuhanku, lapangkanlah untuk dadaku dan mudahkanlah untuk urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, itu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku supaya kami banyak bertasbih kepada engkau dan banyak mengingat engkau. Sesungguhnya engkau adalah maha melihat kami. Jadi yang terakhir ini Musa minta kemampuan. Jadi Musa minta Harun membantunya. Kalau yang di pertama kita baca beda. Dia melaporkan membunuh, dia ketakutan, takut dibunuh, minta Harun membantunya. Musa khawatir didustakan. Ini beda kan? Jadi di pertama ini Harun itu Musa tidak diminta untuk melancarkan pembicaraannya. Itu saya. Padahal ini kan dari sumber yang sama, penerima yang sama. Yang saya tanyakan kenapa beda? Apakah karena wahyunya yang diturunkan dalam waktu berbeda atau gimana kira-kira? Pertama tadi di surat apa? Surat apa tadi, Pak? Ya? Di surat apa tadi yang pertama? Oh, udah dapat. Baca ya baik-baik ya. Surat 8, Al-Kasah 33 dan 34. Surat ke berapa? 33 dan 34. Enggak, surat ke berapa tadi yang bilang? Yang kedua. Yang pertama tadi surat berapa? Taha 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34. Tunggu pelan-pelan. Yang pendek-pendek itu, pendek-pendek itu. Taha, iya Taha 2. 21, Taha 21. Taha ayat 25. 25. Nah, udah 26 sampai 31 kali itu. Karena kan tidak bandingan ceramah ini terbilang ruh itu setelah dicabut masukkan ulang. Makanya kan kalau orang senang itu jadi kelaparan.
Kalau di Taha maksudnya Pak Lamsen, ini diutusnya Nabi Musa kepada Firaun. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menjadikan kerabat terdekatnya yaitu Harun untuk membantu dia, gitu. Intinya yang dimaksud karena diutus kepada Firaun. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menjadikan Harun sebagai pendampingnya, gitu. Tapi di ayat yang lain, maksud Pak Lamsen, ketika itu dia Musa membunuh kaumnya, salah satu dari kaumnya, dari kalangan pengikutnya Firaun. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menjadikan Harun sebagai pendampingnya untuk berbicara karena takut nanti didustakan karena masalah membunuh itu. Begitu ya? Bandingkanlah ayat yang berita yang dua itu. Iya benar gitu nggak? Betul ya, benar gitu nggak? Bandingkanlah dengan Taha ayat 2, 89 sampai 31 itu. 35 sampai 34. Nah, kemudian yang satunya lagi? Ya udah itu aja dulu, kita bandingkan dulu. Ada lagi yang lain tapi ya cukuplah dua dulu. Enggak, maksudnya bandingkan dengan yang mana? Satu ayat itu dulu. Sudah dibaca dengan yang di atas tadi? Iya, 25 sampai 31 kan? Iya. Terus 35 dibandingkan dengan yang dengan Al-Qasas 33 dan 34. Al-Qasas 33 dan Al-Qasas 33. Ini kok bising Pak ya? Kenapa ya? Iya, kan aku lagi kerja terus di sebelahnya ada orang. Loh, kok sepi? Halo? Loh, nggak dibaca ya? Lanjutkan Pak Lip. Pak Anas kayaknya lagi sibuk ya. Oke, iya, sorry ya, tadi serius saya tinggal. Ya, permasalahannya sekarang di mana, Opung? Yang ditanyakan tadi sudah dijelaskan itu. Permasalahannya. Dibaca nih, kan udah ada mengerti kan? Kalau di Al-Qasas 334, intinya kita baca tadi, Musa melapor ketakutan karena membunuh seseorang, ya, meminta Harun membantunya. Musa khawatir didustakan. Kalau di 20 Taha 25 sampai 35 itu Musa meminta kemampuan dan minta Harun membantunya. Jadi kan sudah beda, Pak. Itu maksud saya. Kenapa dari sumber yang sama ceritanya beda? Apakah karena wahyu itu turun berbeda waktu sehingga walaupun sumber yang sama berbeda beritanya gitu, Pak? Yang Al-Qasas, Nabi Musa berdoa berkata, qala robbi ini qataltu minhum nafsan fa'akhafu ayyuqtalun. Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seseorang dari mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Iya. Dengan ayat berikutnya, yang adapun saudara Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Iya. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku. Iya. Nah, kalau Opung mengatakan Nabi Musa di sini ketakutan lalu minta bantuan pertolongan kepada Harun, itu nggak pas. Jadi gimana dong? Masalah minta bantuan kepada saudaranya Nabi Harun alaihissalam itu mengenai sebagai juru bicara. Oh, jadi saudara Harun menjadi juru bicara? Iya, karena dia lebih fasih lidahnya. Diperkuat dari surat At-Toha tadi, kesadaran dirinya bahwa qala rabbi shrah li sadri
wa yassiril amri, yang dikatakan doanya tadi itu, yang apa? Masalah lisannya, yafqahul qauli, agar mereka memahami apa yang aku katakan. Iya. Beda Oke, terima kasih. konteks, beda Ya. beda kesambungannya beda. Iya. Kalau di Taha 25 sampai 35 itu bagaimana itu? Atau H25, iya, sekarang begini. Yang 25 sebentar. Sampai 35. Waj'ali wazirun min ahli. Nah, ini nih, jangan-jangan di sini salah paham terus lagi. Yang namanya Al-Qur'an itu kan pertama menafsirkan, memahami satu ayat, satu surat dengan surah yang lain, satu ayat dengan ayat yang lain. Kan di sini tadi Nabi Musa ini menceritakan tentang bagaimana berdoa kepada Allah. Berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Waj'alli wajiron min ahli, jadikanlah untukku seorang penolong dari keluargaku. Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. Untuk apa dipertegasnya di surah Al-Qasas tadi? Sebagai ini nih yang membantu sebagai saya bilang tadi juru bicara, pembantuku untuk membenarkan perkataanku, sesungguhnya aku takut mereka akan menustakanku karena apa? Lidahnya yang kurang fasih gitu loh. Oh iya. Benar, sama. Pemahaman saya sama. Terus? Sementara di atas tadi yang kita baca di Al-Qas 33-34 itu, kan dia tidak minta lidahnya diperlancar bicara. Kalau di sini kan diperlancar bicara lidahnya itu. Jadikanlah dia supaya dia bicara lancar gitu. Ya. Walaupun dia tetap meminta si Harun. Ya, betul. Mereka mengerti perkataanku katanya. Makanya kekakuan dari lidahku kan memperlancar lah itu kan. Supaya mereka mengerti perkataanku. Jadi kalau untuk seorang pembantu, jadi si Harun tetap diminta pembantu. Tapi yang di atas sana tadi kan nggak diminta untuk melepaskan kekakuan dari lidahnya. Itu maksud saya. Apakah ini sumber dari yang sama atau sumber yang beda, atau karena beda waktu jadi beda beritanya gitu maksud saya. Ya, betul. Pemahamannya kan begini tadi saya bilang, memahami Al-Qur'an satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi gini, penjelasan Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an itu dari satu ayat ke ayat yang lain. Nah, kalau tidak ada baru kita lari ke hadis. Seperti tadi contoh ketika Nabi Musa tidak fasih dalam berucap, maka dia berdoa kepada Allah. Di yang Al-Qasas tidak diceritakan. Nah, diceritakannya di mana? Di surat At-Thaha, bagaimana dia memohon Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli gitu. Dan orang-orang itu memahami apa yang yang ingin susah banget saya ngomong di sini. Sebentar, saya sambil siapkan ayatnya, kenapa ada ayat seperti ini gitu ya. Mana dari At-Thaha tadi. Nah, ini doanya Nabi Musa, dan doa Nabi Musa ini yang selalu kami amalkan ketika sedang misal seorang mau berpidato atau apa, atau bahkan dalam berdiskusi. Karena di sini kalimatnya waj'ali yafqahul qauli, agar mereka mengerti perkataanku gitu. Sebenarnya sangat simpel bagaimana dijelaskan, dia tetap dijelaskan seperti apa doanya Nabi Musa di surat Al-Qasas, hanya poin-poin yang disampaikan, tidak menceritakan doanya. Makanya Al-Qur'an itu dijelaskan dengan ayat yang lain, seperti dijelaskan di sini. Nah, ini nih. Apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman hingga diberikan kepada kami suatu seperti apa yang diberikan kepada Rasulullah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dari azab yang keras karena tipu daya mereka lakukan. Allah datangkan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata sebenarnya di surat ini bagaimana Allah tempatkan satu ayat di ayat yang lain sebagai penjelasan gitu.
Jadi tidak ada masalah di sini, Opung. Soalnya tadi di surat Al-Qasas, misal begini, ini Al-Qasas. Al-Qasas ini pertama mengisahkan bagaimana diperintahkan suruh tangannya dimasukkan ke leher bajunya. Ketika dia apa nih? Ketika masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, ia akan keluar keadaan bercahaya putih, bukan karena cacat. Dekapkanlah kedua tanganmu dan jika engkau takut. Nah, ketika dia takut, maka diperintahkan demikian. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu. Jadi bagaimana ketika dia akan menghadapi Firaun? Udah, ini informasi ketika akan menghadapi Firaun. Lalu berikutnya diceritakan lagi bahwa Nabi Musa merasa takut karena dia telah membunuh sebagian dari pasukan mereka. Kan gitu. Lalu di ayat berikutnya, dan saudaraku Harun, ini poin-poin yang disampaikan, bukan detail informasi seperti bagaimana dia berdoa, bagaimana dia runutan doanya. Bagaimana diperkuatnya di surat At-Toha tadi. Seperti ini nih, ketika diperintahkan kepada Firaun, maka dia berkata doanya di sini. Nah, di surat Al-Qasas tidak didetailkan bagaimana kalimat dia memohon agar dimudahkan lisannya, yafqahul qauli itu, wahlul uqdatam min lisani yafqahul qauli. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Kalimat doanya di sini qala rabbi shrahlinya tidak disebut, diperkuat. Di surat Al-Qasas ini tidak ada, makanya diperkuat, pemahamannya, penjelasannya ada di surat At-Toha. Begitu. Iya, kan berita ini dari sumber yang sama kan? Sama. Ya. Apakah dalam waktu yang berbeda atau bagaimana kira-kira ini? Nah, kalau masalah waktu yang berbeda, kita bisa melihat bagaimana ayat ini diturunkan, asbabun nuzul dan lain sebagainya, itu konteksnya lain. Jadi makanya saya nggak ngerti. Biasanya kalau dari sumber yang sama, beritanya harus sama. Ini beda kan? Ya beritanya sama. Kan tadi saya sudah bilang, Allah tempatkan satu ayat, ada di ayat yang lain. Aduh, tadi saya ayat yang tepatnya saya belum nemu ya, tadi sebentar. Saya tutup dulu share screen-nya. Ketika orang-orang yang yang hendak ingin mendustakan, mereka mengikuti kecenderungan seperti itu gitu loh. Tapi Allah yang Maha tahu. Sebentar ya, saya siapkan dulu ayatnya. Ayo lanjut Opung. Oh iya, tapi mencari kan? Hah? Kan mencari lagi ayatnya, bukan? Enggak, ayat yang menjelaskan tentang bagaimana satu ayat ada ditempatkan dia di ayat yang lain, Allah yang Maha tahu tentang itu. Jadi bukan masalah permasalahannya, bukan. Kalau masalahnya saya bilang tadi, di Al-Quran itu ada satu, misal contoh, ini banyak, kisah kayak gini nih banyak, Opung, bukan cuma tentang Nabi Musa, tentang Nabi Adam, di Al-Baqarah, ada. Lalu penjelasan lainnya lebih lengkapnya lagi, ada di Al-A'raf, ada lagi di Al-Hijr, ada lagi di Al-Kahfi, ada lagi di At-Toha. Semua itu saling menguatkan, bukan mengulang-mengulang terus. Jadi Al-Qasas 33 ini dengan At-Taha 25 ini bukan sama-sama doa, bukan sama-sama permohonan Musa kepada Allah, bukan? Beda. Allahu Akbar. Kalau saya baca di atas Al-Qasas ini, Musa berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia." Artinya kan melapor kepada Allah, ya. Ya, dari golongan mereka. Ini dari sumbernya dari Allah ini. Iya, betul. Dia bukan sedang berdoa, sedang memberitahukan. Ya, dan saudara Harun dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersama aku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Nah, sementara di sini di At-Taha 25 itu dia berdoa juga, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku." Jadi Musa itu meminta supaya dia yang diberi kekuatan, mudahkanlah untukku urusanku. Di Al-Qasas bukan berdoa, Opung. Dari lidahku, supaya mengerti perkataanku. Jadi yang di atas tadi, dia mengandalkan Harun, sedangkan di bawah dia mengandalkan Musa sendiri. Cuma Harun membantunya. Sama-sama membantu juga si Harun itu. Tapi lebih dominan, di yang pertama tadi, Harun. Di sini lebih dominan Musa, itu maksud saya, Pak.
konteksnya yang di At-Toha itu dia tahu diri, dia berdoa kepada Allah agar dimudahkan lisannya. Kalau di Al-Qasas bukan kalimat tentang doa, tapi kisahnya. Bagaimana pertama Nabi Musa membunuh, kedua dia juga dan Wa'ahi Harun dan saudaranya Harun yang lebih yang fasih lisannya, dia minta menyertainya. Masalah doanya ketika Robis Rohli Sodri di sini tidak ada. Ya permintaannya kan ada permintaannya. Permintaannya itu kan kita lihat beda. Permintaan Musa pertama sekali itu supaya Harun yang berbicara. Jadi Musa tidak meminta supaya dimudahkan, Di share supaya screen lagi aja deh. lidahnya lancar. Di yang ke dia Taha ini sepertinya Musa yang harus lebih dominan untuk mengatasi masalah ini, supaya makanya dia minta dimudahkannya lidah dibuang, melepaskan kekakuan dari lidahnya itu, supaya Musa itu dimengerti pembicaraannya di Ad-8. Kan begitu maksud saya. Ya ini jelas gini. Mengenai di Al-Qasas, bagaimana informasi tentang Nabi Musa, pertama membunuh, bahkan membunuh ini kotal tuh, aku membunuh dari golongan mereka. Oke. Kedua, informasi tentang saudaranya Harun yang lebih fasih lisannya daripada Nabi Musa untuk membenarkan perkataannya, nanti menjelaskan ketika tidak dipahami apa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun beserta pasukannya. Konteksnya begitu. Kalau di surah At-Toha, di sini Nabi Musa berdoa, Robbi isroh li sodri. Dia Musa berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku sedang bermohon. Wa yasirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataanku. Ini doanya Nabi Musa. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa dia berdoa Musa ini kepada Allah? Ya ketika menghadapi Fir'aun. Kan ini gini nih. Tujuan yang sama kan? Tujuannya sama. Di Al-Qasas tadi, singkat informasinya, di Toha tadi gini. Contoh begini, di Toha ini, di surah ini, ketika masalah pergi kepada Fir'aun, enggak diceritakan, aku telah membunuh seseorang dari golongan mereka, ini enggak ada. Karena beda lagi penjabarannya. Jadi satu ayat, satu surah, nanti ada kisahnya, informasinya akan lebih dipahami, menambah, menguatkan informasi sebelumnya. Bukan berbeda-beda. Cara memahaminya begitu. Jadi berapa kali ketemu rupanya Musa dengan Allah dalam hal ini? Loh kok berapa kali bertemu? Ini Al-Quran itu dalam waktu bersamaan kah atau waktu yang berbeda? Makanya seperti beda-beda. Bukan beda-beda. Pertama ini begini. Ini peristiwa yang sama. Atau ya peristiwa yang sama. Seharusnya kalau peristiwa yang sama dalam waktu yang bersamaan, ya tidak ada beda lah berita itu. Yang pertama tadi, Musa itu tidak meminta lidahnya diperlancar. Yang diminta Harun supaya menjelaskan, kalau dia orang tidak mengerti maksud kata-katanya, Harun menjelaskan. Sementara di sini, kalau di sini kan enggak. Musa yang diperlancar mulutnya, lepaskan kekakuan lidahnya. Jadi Harun bantunya bukan untuk memperlancar lagi, supaya mereka mengerti perkataanku. Jadi langsung kan dia berkata, enggak tanpa dijelaskan si Harun lagi, cuma si Harun membantu dalam hal lain lagi. Itu maksud saya. Kan tujuan sama. Opung, gini. Di sini, di Al-Qasas ini, poin-poin yang disampaikan, tidak detail seperti yang di di At-Toha. Iya, bagaimana perintah? Ya inilah Al-Quran. Makanya ketika ada seseorang yang ingin menyerang ayat Al-Quran, mana di sini nggak ada, kan karena apa? Ini tidak seperti Bible gitu. Nah, artinya, ada penjelasannya di surat At-Toha, bagaimana runutannya, begitu. Artinya bisa juga berubah ya, walaupun yang berubah apanya? Sama. Yang berubah apanya? Ya. Tadi yang di atas tadi kan Musa berbicara dijelaskan oleh si Harun, kan begitu? Karena lidahnya kaku, ya kan? Kalau yang kedua ini di At-Toha ini, Musa diperlancar, lepaskan kekakuannya, sehingga Harun tidak
menjelaskan lagi, cuma yang lain dibantu oleh Harun. Kan Oke. begitu. Opung, di At-Toha ini ada nggak seperti ayat yang ini nih, ayat 33-nya? Nih, konteksnya di sini. Ada nggak? Mana Sebenarnya tadi? banyak bertasbih kepada engkau. Ini Enggak. ternyata bertasbih juga bukannya mau menghadap si Fir'aun. Ini loh, Opung, jelasin di sini. Ketika di sini ayat ini kan di sini nih, ketika Nabi Musa berkata, di sini ada nggak seperti yang bagaimana ketika dia membunuh satu golongan dari mereka? Ada nggak? Nggak ada kan? Di mana? Yang di Al-Qasas tadi. Makanya Nih. saya bilang Sorry. dalam waktu yang bersamaan singkat saja sudah beda maksud saya. Bukan Kenapa masalah saya bilang bedanya. Al-Quran itu tahu di mana menempatkan ayat. Makanya begini, penjelasan ayat Al-Quran itu bisa dijelaskan oleh ayat yang lain. Nah, begitu konteksnya. Akhirnya, saking jelasnya, saya begini jelasnya saya tahu ya. Di Al-Qasas, ya dikatakan, Musa berbicara, tapi lantaran lidahnya tidak dicabut kekakuan lidahnya, sehingga sulit orang mengerti. Lalu dijelaskan oleh Harun. Kan begitu. Kalau di Al-Qasas tadi, Musa berbicara, karena kekakuan lidahnya sudah dibuang oleh Allah, ya nggak usah dijelaskan Harun lagi. Dalam hal lain, Harun membantu dia. Kan gitu maksud saya. Jadi, bukannya saya katakan beda apa, cuma itu, lain ceritanya saya lihat, padahal sumber yang sama, ceritanya beda, begitu Pak. Aduh, sorry aku noise ini kayaknya. Ada yang lagi kerja. Si Opung ini nggak ngerti-ngerti ya. Nah, justru saya, begitu pemahaman saya, Bapak juga sudah mengerti tadi kan. Di Al-Qasas itu, Musa itu lidahnya tidak diperlancar. Lalu dia berbicara kepada Fir'aun, karena sering tidak mengerti, lalu dijelaskan oleh Harun. Kan begitu. Kalau dia tadi, lidahnya Musa dibuang kekakuannya itu. Sehingga tanpa dijelaskan oleh Harun, dimengerti oleh... Bukan tanpa dijelaskan oleh Harun. Tetap ke bawahnya itu tetap ada. Wa ahi Harun. Wa Haruna ahi dan Harun saudaraku. Kan Harun pembantunya, tetap pembantunya. Sama-sama, ini loh, Al-Qasas dengan At-Toha sama-sama mengaitkan yang namanya Harun yang akan menguatkan nanti. Cuman bedanya di Al-Qasas tidak dijelaskan Nabi Musa berdoa seperti di At-Toha. Gitu. Kan sama-sama berdoa ya, juga. Pak Anas udah siap ini, tapi dari tadi nyimak ya biar berlanjut. Ini aku noise banget kayaknya. Sulit dipahami kalau gitu, Pak. Di sini noise. Cuma begini, kalau aku perhatikan ya, aku coba memahami yang dimaksudkan Pak Lamsin ini, maunya dia itu Al-Quran menceritakan itu seperti sejarah, artinya dari A berurutan seperti B, Bible, sampai Z. seperti Bible. Nah, seperti itu. Jadi tentang masalah ayat ini kenapa ada di Al-Qasas ada kisahnya Musa, kemudian di Taha juga ada kisahnya Musa, itu dia tidak tahu. Yang dia maukan itu adalah urutan kisahnya itu bersambung seperti menceritakan dari A sampai Z. Bukan gitu, Pak Anas, bukan. Yang saya tahu kan dalam waktu bersamaan. Ini kan waktu turunnya wahyu kan satu, ya kan? Ini bukan waktu yang berbeda. Waktu yang bersamaan itu, lalu diceritakan di Al-Qasas, diceritakan di sini beda artinya. Kenapa bisa beda? Itulah maksud saya. Yang satu Musa itu dilancarkan lidahnya, yang satu tidak. Itu maksud saya. Padahal satu waktu yang bersamaan, sumber yang sama, pengirim yang sama, beda juga. Itu maksud saya. Kalau dikatakan waktu yang sama, kenapa suratnya harus berbeda, Al-Qasas sama Toha? Nah, makanya saya tanya tadi, ini dalam rangka apa ini kok beda apa namanya surat, beda surat kan? Apakah ini waktu bersamaan apa tidak? Makanya lihat asbabun nuzulnya. Karena terkadang Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW itu tergantung keadaan ketika apa yang akan dihadapi. Artinya ya, saya bukan seperti menceritakan sejarah yang ditulis dari A sampai Z. Jadi dari dua ayat ini saya lihat ya, perkataan ini kan saya tidak bantah ini.
Artinya ayat ini turun 2 kali menceritakan hal yang sama, tapi beda jadinya cara menjelaskannya. Itu ya, hal yang sama, berita yang sama diturunkan ayatnya, tapi akhirnya kalau karena dua beda, jadi beda itunya, beda pembicaraannya. Terima kasih kan untuk menghadapi Fir'aun semua ini masalah yang sama 2 kali ayat diturunkan, jadi terjadi perbedaan itu aja kan berkali. Enggak, kayak gini, seperti surat Al-Qasas kan disebutkan seperti setelah dijelaskan ayat yang ke-33 tadi kan. Nah, setelah disebutkan ayatnya, kemudian tatkala Allah memerintahkan kepada Musa untuk berangkat menuju Firaun yang sesungguhnya ia keluar dari negeri Mesir karena melarikan diri dari kerajaan Firaun dan takut terhadap pembalasannya. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan. Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka. Al-Qasas ayat 33. Apa itu? Ya ini seorang dari kaumnya yang telah diceritakan pada ayat yang sebelumnya. Nah, kemudian fa'akhafu anna yaqtulun, maka aku takut mereka akan membunuhku. Jika mereka melihat diriku, kan gitu. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan, dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Al-Qasas ayat 24. Nah, demikian karena apa? Musa alaihissalam mengalami kekakuan pada lisannya karena memakan bara api semasa kecilnya ketika ia disuruh memilih antara bara api dan buah kurma. Lalu ya kan ada kisahnya tuh. Nah, kemudian ia memungut bara api dan makannya sehingga lisannya terbakar dan tidak dapat bertutur kata dengan fasih. Karena itulah disebutkan dalam firman-Nya dalam firman Quran surat Thaha ayat 27 sampai 32, Musa berkata, berdoa kepada Allah, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Nah, artinya, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku yaitu Harun saudaraku, dan teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Nah, ini ada berkaitan dengan ayat di Quran surat Thaha. Al-Qasas sama surat Thaha itu sama, menceritakan tentang kisah Firaun, tapi bukan berarti dia harus diceritakan A sampai Z. Ya, seperti itu. Karena di Al-Qasas diceritakan dalam waktu yang sesuai dengan keadaan di waktu itu ketika wahyu itu turun, dan di Thaha itu diceritakan lebih detail lagi tentang kisah Musa. Sebagaimana kan di surat di Al-Baqarah itu kan dari ayat berapa ya, aku lupa itu ayat berapa sampai ayat berapa itu diceritakan tentang Bani Israel. Tapi setelah itu setelah habis baru diceritakan lagi kisah seperti itu. Nah, kemudian diceritakan lagi. Bukan berarti kisahnya itu harus berurutan seperti penulisan sejarah. Untuk perikop itu harus itu berkaitan semua. Nah, seperti itu. Karena ayat turun itu ada asbabun nuzulnya. Seperti itu. Jadi jangan menuntut bahwa ini wahyu yang sama, kemudian berarti ceritanya itu harus sama. Nggak seperti itu. Karena di sini dikisahkan bagaimana Nabi Musa menghadapi Firaun dengan cara dia begini, dan di surat yang lain diceritakan lagi lebih detail dengan adanya doa. Seperti itu. Jadi kalau aku tangkap dari maksud Pak Lamsen, walaupun Pak Lamsen mengingkari bahwa apa yang aku katakan, bahwa Pak Lamsen ingin cerita itu sama, karena bentuk dari penulisan sejarah itu kan dari A berurutan sampai Z, seperti itu. Dan Al-Quran bukan seperti itu. Al-Quran menceritakan sejarah, Al-Quran menceritakan sejarah, tapi bukan berarti menceritakan A sampai Z. Bukan karena begitu, salah satu kandungan dari Al-Quran itu adalah menceritakan sejarah, cuman bedanya bukan menceritakan A sampai Z. Nggak seperti itu. Saya ngerti. Ini kan berita ini dua surat memberitakan satu berita, ya kan? Yaitu Musa mau menghadap Firaun. Itu sama itu. Musa mau menghadap Firaun. Sedangkan di berita pertama mengatakan
Musa itu tidak mulutnya itu lidahnya itu tidak tidak diperlancar, tidak dibuang kekakuannya. Ya. Sementara di berita kedua itu, surat yang kedua, padahal berita yang sama, lidahnya Musa itu dibuang kekakuannya. Nah, jadi kenapa bisa beda seperti itu? Karena mungkin surat pertama dan surat kedua itu beda waktu datangnya turunnya kali, atau gimana? Bentar, aku dipanggil bos. Oke lah. Mungkin karena beda waktu lah. Jadi kalau beda waktu ya beda redaksi jadinya. Oke. Bang Alip monitor, Bang Alip. Ya, silakan, siapa ini? Enggak, aku bilang beda suasana. Selamat Beda siang semua. suasana. Selamat siang, Bang Demian. Kemana aja lama nggak kelihatan? Ya, gitulah. Aku coba hubungin nomor WA-nya kok nggak aktif lagi sekarang. Nomor yang mana ya? Aktif. Oh, kalau kemarin itu saya nggak aktif di WhatsApp. Oh, ini udah aktif. Iya, sekarang udah aktif ini. Oke. Sebentar nih, Bang Alip tadi mana nih? Bang Alip lagi sibuk kah? Halo. Ada ini sih sambil dikerjakan sambil masak. Noise banget juga ini ya, sampingku. Enggak kedengeran kok. Enggak ini. Nah. Enggak kedengeran. Ya, kecil, Bang. Oke. Gimana? Ya, siap. Opung gimana? Apa mau saya sambil jelaskan bagaimana tafsir dan asbabun nuzul ini? Masih penasaran banget. Ini turunnya ayat yang sama, berita yang sama itu 2 kali turun apa bagaimana itu kira-kira? Ya tentu berbeda, beda surat, beda ayat. Itulah makanya beda kan. Jadi berubah redaksinya. Kisahnya sama, penjelasannya itu diperkuat. Jadi gini Opung gini. Ini mohon maaf, Al-Qur'an tidak seperti Bible. Yang disusun Bible itu saya tidak singgung-singgung ya, Bible itu. Enggak, iya maksudnya kan begini, kalau di Bible itu kan satu runut terus dari masalah lahir sampai ke bidan sampai bukan masalah itu, bukan itu saya minta. Kayak gitu kan. Al-Qur'an itu tentu menyampaikan informasi penting. Ketika di Al-Qasas itu menceritakan kisah Nabi Musa, bagaimana poin-poinnya disampaikan, runutannya gitu kan, poin intinya. Nah, ada di surah lain yang menjelaskan tentang bagaimana juga di situ Nabi Musa berdoa. Bukan masalah ini apa terjadi bentrok, bukan. Justru dari satu surah ke surah lain itu saling menguatkan. Ini dulu yang perlu dipahami. Makanya dari sebagian ayat yang ada Allah tempatkan di surah yang lain agar itu sebagai hujah ya. Nggak enak banget sih aku dipanggilin dulu. Nah, ada yang orang-orang mohon maaf nih, orang-orang yang cenderung kepada kesesatan atau cenderung dia seenaknya dia akan tersesat. Padahal tujuannya Allah yang Maha mengetahui. Misal begini, ketika saya diserang, ditanya, konteksnya bukan bertanya, ini nggak jelas, ini begini. Oh ada di ayat lain penjelasannya, di surah lain penjelasannya. Ayat itu saling menguatkan. Begitu. Ini beginilah konsep firman Allah tuh seperti ini. Ya dua-duanya jelas Pak Alip. Mana nggak jelas? Jelas kok dua-duanya. Cuma yang diberitakannya beda. Itu aja. Padahal bedanya di mana? Ya bedanya. Bedanya begini. Yang pertama itu dia melaporkan membunuh orang. Ya. Kan ini berita yang sama. Mau menghadap si Firaun kan dia. Kan. Sementara yang berita kedua itu. Mungkin karena jarak turunnya wahyu itu beda. Akhirnya redaksinya berbeda. Terus yang kedua ini. Lidah si Musa dibuang dia punya kekaguannya sehingga Musa bisa bicara dengan baik kepada Firaun gitu. Lalu si Harun tetap dibawa sebagai pembantunya. Jadi yang maksud saya itu ternyata kalau 2 kali turun ayat menceritakan satu berita yang sama, ya beda yang diberitakan, ada yang ketinggalan, ada yang saling memenuhi lah jadinya kan. Ini iya betul. Iya. Nah, jadi ya ini kalau masalah saling menguatkan kan di kitab Opung juga ada. Ketika saya tanya beberapa ayat. Kami pun seperti itu Pak Ali supaya iya. jangan. Ada kami begini. Terjadi peristiwa kan.
Mm-mm. Terjadi peristiwa. Si A menceritakan, waduh, saya lihat itu sudah 5 orang diangkat, mati barangkali, sudah mati katanya. Yang satu mengatakan 1 mati 4 hidup. Jadi mana yang benar? Kan gitu. Selalu pertanyaan teman-teman Islam kepada kitab saya gitu. Dua-duanya itu benar karena penglihatannya masing-masing. Karena beda orang, beda cara penglihatnya. Tapi peristiwa itu benar ada. Kalau kontradiksi itu beda lagi. Ini bukan kontradiksi, tapi ini saling menguatkan. Ya bisa mengatakan. Sudah jelas. Yang satu mengatakan Musa itu tidak dibuang kekakuan lidahnya. Yang satu dibuang. Itu kan kontradiksi. Gimana? Yang satu kan lidahnya kan tidak dibuang. Lidahnya tidak dibuang. Kekakuan lidahnya kan nggak dibuang, nggak diminta. Tidak berdoa yang di Al-Qasas. Kan gitu. Iya. Meminta, ya kan, kepada Allah, ya kan. Sedangkan yang kedua ini beritanya, buanglah kekakuan lidahku supaya aku berbicara, supaya dia orang mengerti apa yang saya katakan, kan begitu. Jadi ini dari sumber yang sama. Padahal hanya beda waktu saja, sudah beda. Apalagi beda orang. Kalau seperti Alkitab, beda orang melihat, beda menceritakannya. Artinya, walaupun berbeda orang menceritakannya, bukan berarti peristiwa itu tidak benar. Benar peristiwa itu ada, cuma pemberitanya itu tidak sama. Apa yang tadi Opung mengatakan juga bahwa ini tidak beda. Iya, sekarang berani mengatakan berbeda. Tidak ada yang berbeda. Bahkan beda lah, Pak. Masa nggak beda? Yang pertama itu melaporkan saya membunuh orang, dia takut. Yang kedua tidak ada seperti itu. Dan yang pertama itu dia tidak minta lidahnya dibuang kekakuannya. Yang kedua ini diminta lidahnya kekakuannya supaya bisa lancar bicara. Ya ini bukan berbeda namanya. Yang satu menceritakan beliau membunuh seseorang, yang satu tidak. Yang satu menceritakan tentang bagaimana dia berdoa, yang satu tidak. Bukan kontradiksi, saling menguatkan. Iya, saling menguatkan. Yang satu kan lidahnya nggak diluruskan, nggak dibuang dia punya kekakuan. Supaya makanya si Harun disuruh menjelaskan karena apa yang dibicarakan oleh si Musa nanti tidak jelas. Sama, poin kedepannya sama, tetap meminta setelah berdoa, meminta juga dan Harun saudaraku. Sama, kecuali begini, kontradiksi itu begini. Di Al-Qasas meminta Harun sebagai saudaranya untuk memperkuat. Di surat Toha mengatakan tidak perlu ada Harun untuk memperkuat. Jangan, itu baru kontradiksi. Ini bukan kontradiksi. Cuman di sini di Al-Qasas hanya menyampaikan poin ketika bagaimana caranya bermukjizat, lalu nanti dijelaskan di tafsirnya. Lalu bagaimana Nabi Musa ketika membunuh seseorang, nanti dijelaskan di tafsirnya. Terus bagaimana ketika nanti menginformasikan tentang Harun, nanti diperjelas lagi. Ini konteksnya seperti itu poinnya. Di At-Toha menjelaskan runutnya lagi. Bagaimana tentang dia tidak fasih lisannya, dia berdoa. Lalu bagaimana tentang saudaranya Harun, dia juga menyebutkan juga. Sama seperti di Al-Qasas, cuman di At-Toha tidak menjelaskan tentang membunuh seseorang. Kan tidak kontradiksi. Saya bilang satu ayat dengan ayat yang lain bukan berlawanan, tetapi saling menguatkan. Aduh, gimana sih mau ngomong ya? Iya, gimana sih ya? Saya juga udah berulang-ulang dari tadi. Iya, ketiga itu juga dikatakan. Kan lidahnya kaku, ya kan? Share screen lagi. Lidah Musa kan kaku, ya kan? Lidah Musa kaku. Mana Al-Qasas? Karena kaku itu, dia meminta kepada Allah supaya Harun disuruh membantu Musa supaya pendengar si Musa ini memahami perkataan-perkataan Musa. Gitu. Sekarang begini, ini koma dulu di sini. Jangan langsung ke ayat 34 ya. Musa berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seseorang dari mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku." Ini informasi bahwa Nabi Musa pernah membunuh seseorang. Oke, di sini tidak juga menjelaskan tentang bagaimana dia berdoa, enggak ada. Ini tentang informasi. Pertama, di sini disuruh bagaimana caranya bermukjizat. Kedua, informasi tentang bagaimana dia pernah membunuh seseorang. Ketiga,
dia menginformasikan tentang saudaranya Harun yang akan memperkuat. Lalu di surah At-Toha, di sini beda lagi. Nih, di sini ketika Nabi Musa di sini dijelaskan bagaimana dia berdoa memohon kepada Allah, bagaimana caranya lisannya dan lain sebagainya. Di sini tidak menceritakan tentang membunuh. Kisah ini memperkuat, saling menguatkan. Lalu di sini tuh. Nah, setelah dia berdoa baru menyampaikan Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. Nah, sebelumnya aja deh biarnya. Jadikanlah untukku seseorang penolong dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Di sini diperjelas. Nah, di sini tadi di surah Al-Qasas baru disampaikan di sini. Di surah At-Toha tadi tidak menceritakan tentang konteks apa membunuh. Ini konteksnya tentang bagaimana proses tahap demi tahap. Nah, ketika di sini masalah Harun sebelumnya diperkuat, sebelumnya Nabi Musa itu berdoa bahwa Robi srohli sodri wa yasirli amri, lapangkanlah dadaku gitu. Lalu bersambung kepada memohon pertolongan saudaranya Harun untuk memudahkan lisannya ketika dia berbicara dengan Fir'aun gitu. Kayak semuanya berkaitan dan bersambung, bukan kontradiksi. Ngulang terus. Artinya wahyu ini turun 2 kali menceritakan kisah yang sama ya. Kisah yang sama, poinnya kan berbeda, bertambah, menguatkan. Iya. Menguatkan menjadi kisah. Menguatkan bagaimana? Yang pertama. Lah iya, sekarang begini. Yang pertama tidak diceritakan bagaimana berdoa, oke? Tidak diinformasikan. Nah, ketika dia berdoa, diceritakan di surah At-Toha gitu. Nah, ini tujuannya apa nanti? Juga sebagai berdoa ini juga sebagai panduan asbabun nuzul, bagaimana nuzulnya turunnya ayat ini. Nabi Musa berdoa, umumul hukumnya diamalkan oleh umat Islam. Begini loh cara berdoa ketika kita mau berbicara, mau berdiskusi, mau berdebat, mau berpidato, agar dimudahkan lisannya, agar memahami apa yang kita ucapkan. Nah ini nih saya berdoa nih, nggak tahu doa saya terkabul apa enggak nih. Kalau Opung sudah paham yang saya jelaskan, berarti doa saya terkabul nih. Kalau belum, berarti doa saya tertunda, ada masalah dengan saya ini. Aduh. Jadi begini Pak, ya. Artinya turunnya Al-Qasas 33 dan 34 ini berbeda waktu dan berbeda tempat lah ya. Maksudnya dengan surat At-Taha ini ya. Beda. Tafsir aja lah kalau gitu, biar enggak ruwet. Saya bukain dulu ya. Gitu. Berbeda tempat dan berbeda waktu, ya kan? Sama-sama surat Makkiyah ini. Sebab begini. Kan At-Taha berdoa dia kan? Saya jelasin gini ya, Opung. Gini aja udah dengerin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari surah Al-Qasas ayat 33 sampai 35 ini saya barusan buka. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan. Oke, al-ayat sadaqallahul adzim. Mengenai Nabi Musa telah membunuh seseorang. Jadi gini, tatkala Allah memerintahkan kepada Musa untuk berangkat menemui Fir'aun yang sesungguhnya ia keluar dari negeri Mesir karena melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Iya sayang, nanti ya. Dah. Udah. Dah. Maaf diganggu si kecil. Dari Fir'aun yang sesungguhnya ia keluar dari negeri Mesir. Iya. Nah, bawa lagi ke mama ya. Bawa ke mama ya. Mana lagi? Maaf ya. Tatkala Allah memerintahkan kepada Musa untuk berangkat menemui Fir'aun yang sesungguhnya ia keluar dari negeri Mesir karena melarikan diri dari kejaran Fir'aun yang takut terhadap pembalasannya. Makanya dia berkata, qala Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seseorang manusia dari golongan mereka, yakni seorang Egypt yang telah diceritakan tadi pada ayat sebelumnya. Jika mereka melihat diriku. Oke, lanjutnya. Fahopu ayuk talun. Jadi aku takut mereka membunuhku jika dia melihat aku. Karena apa? Di sini Nabi Musa diperintahkan untuk menghadapi Fir'aun. Dia takut kan? Karena dia manusia merasa. Tapi di sini diajarkan bagaimana bermukjizat agar aman, tidak ada masalah. Maka aku takut mereka membunuhku. Demikian itu karena Musa alaihissalam mengalami
kekakuan pada lisannya karena memakan bara api semasa kecilnya ketika ia disuruh memilih antara bara api dan buah kurma, lalu ia memungut bara api dan memakannya sehingga lisannya terbakar dan tidak dapat bertutur kata dengan fasih. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahmu supaya mereka mengerti perkataanku. Dari lidahku ya, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Nah, ketika dia memohon bagaimana supaya keteguhkanlah lisannya supaya mereka mengerti, doanya dijelaskan di surah At-Toha. Yang meringankan tugas berat yang telah engkau emban kepada diriku, yaitu mengemban tugas kenabian dan menyampaikan risalah kepada raja yang sombong, sewenang-wenang lagi mengingkari kebenaran Fir'aun. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, wa ahi Harun huwa absahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'a. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku, yakni sebagai wakil pembantu yang perkuat tugasku. Dia akan menjelaskan apa yang aku sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berita dari dua orang itu lebih baik mendalam kesahannya dalam jiwa daripada berita yang disampaikan hanya oleh satu orang. Karena itulah firman Allah selanjutnya disebutkan, ini ahopu ayukadibun, sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Muhammad Ibnu Ishaq mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku di Al-Qasas ayat 34 ini, yakni yang menjelaskan kepada mereka apa yang aku katakan kepada mereka Firaun dan pasukannya. Karena sesungguhnya saudaraku memahami diriku apa yang tidak dapat mereka pahami. Tatkala Musa mengajukan permintaannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanasuddu adudak biahika, kami akan membantumu dengan saudaramu. Maksudnya kami akan memperkuat urusanmu dan membantumu dengan saudaramu sesuai dengan apa yang kamu minta. Buatnya hendaknya dia diangkat menjadi nabi pula bersamamu. Hal ini dijelaskan dalam ayat lain melalui firman-Nya di surah At-Toha ayat 36, qad utita. Nah, ini juga mengenai masalah nabi diperkuatnya di mana? Di At-Toha. Ada lagi juga dijelaskan di surah Maryam. Sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu hai Musa. Nah, lalu di surat Maryam, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagai rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Dijawabnya ada dijelaskannya di surah-surah lain. Oke ya, panjang jelas. Yang mau At-Toha juga mau dibaca, tapi saya capek juga ini Opung. Sudah ada saudaraku yang ini udah paham Opung ya? Paham ya? Itulah sampai disitulah pemahamannya sulit dimengerti karena berita yang sama, waktu yang bersamaan, tapi beda yang diceritakannya kan. Kalau mau masalah konsep itu, berarti Opung harus paham mengenai ulumul Quran, bukan kan, membahas tentang kasusnya. Surat Taha ini dengan surat yang Ustaz tadi. Anas sudah bisa speak up? Saya ada tugas dulu selesai sedikit. Al-Qasas pasti beda waktu datang. Oh, ada Abi itu. Ada Abi Bang Alif. Oh, Abi. Pak Abi. Dijelaskan itu sulit. Monitor Pak Abi. Aku kurang lebih 20 menit ini kerjaan, habis itu baru tenang. Pak Abi. Panas. Yang lain. Opung, kalau di Bible, walaupun sudah runut, walaupun sudah kisahnya sangat detail, tetap aja begitu dibahas, pasti perlu penjelasan di perikop lain, benar nggak? Penjelasan apa? Ya. Di Bible itu banyak. Misal ketika dia menceritakan tentang Yesus utusan, penjelasan tentang dia itu adalah yang diutus, sebetulnya dibantah. Itu bisa dijelaskan karena teman-teman Islam ini membelokkan. Loh, kok membelokkan? Membelokkan lah. Opung sering dibahas. Manusia biasa, itu bukan Tuhan katanya.
Iya memang begitu kan? Iya. Ayatnya dia Kami manusia begitu. ada. Kalau Ayatnya di- yang menjelaskan dia manusia ada. Iya. Dia utusan ada. Dia penerima firman ada. Lalu dikatakan kami membelokkan. Iya, tapi kan maknanya beda. Dia artikan bahwa dia itu tidak berasal dari surga, tidak bisa menyelamatkan. Hanya pemberita aja begitu. Sama dengan nabi-nabi lain, tidak sama, beda kan? Itu. Tapi Yesus itu kan beda. Memang dia utusan, dia manusia. Dia memang nabi. Tapi beda dengan manusia, beda dengan utusan, beda dengan nabi lain. Begitu, Pak. Bedanya apa? Yesus itu asalnya dari Allah Bapa dan turun ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia, menyerahkan nyawanya. Iya, Nah, tapi dipertegas. Dan dia bisa memberi hidup kekal dan dia menentukan masuk surga atau tidak manusia itu. Dan dia akan datang dari surga lagi bersama-sama dengan malaikatnya berlaksa-laksa untuk menjemput orang yang percaya kepada dia. Kan beda jadinya kan? Bukan disamakan. Manusia memang manusia, tapi nggak sama dengan manusia saya. Itu. Yang membedakannya apa? Loh, kok apa banyaklah perbedaannya manusia biasa dengan dia? Manusia biasa itu Yesus makan. Yesus makan nggak? Lah, sebagai manusia makan. Opung makan. Makan. Sama dong. Sama, di situ sama. Nah, apa salahnya kalau sama? Ya iya, terus apa yang membedakannya? Membedakannya, Yesus itu asalnya dari Allah Bapa dan kembali kepada Allah Bapa. Dan dia memberikan hidup yang kekal. Dan dia itu... Hidup yang kekal itu seperti apa? Loh, saya hidup tidak mati-mati. Apa namanya hidup kekal? Iya. Tidak mati, selama-lamanya tidak mati. Gitu. Caranya tidak mati agar hidup kekal itu seperti apa? Caranya. Nah, sampai di situ dulu, jangan tanya caranya. Ya jangan cuma ngasih doang, ngasih hidup yang kekal. Iya, hidup kekal itu seperti apa? Nah, ini yang menyembunyikan ayat siapa ini kalau kayak gini? Saya tanya coba. Ayat. Mana ada? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu apa penjelasannya? Itu loh maksudnya. Kan Opung yang punya kitab, masa aku yang harus menjelaskan? Yohanes 17:3, ada Yohanes 12:24. Oh, sampai hafid saya ini. Pak Abi sudah monitor? Monitor. Ya, lanjut. Itu kan hidup yang kekal itu. Masa kayak gitu aja disembunyikan? Saya tanya. Disembunyikan? Iya, makanya saya tanya, hidup yang kekal itu seperti apa? Cara untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ya, lanjut Pak Abi ya pertanyaan ini. Iya. Jadi pertanyaan Pak Lamsen. Opung Lamsen. Ya. Opung Lamsen tadi barusan nanya apa? Sudah dijelaskan, tapi panjang itu nanti nggak bisa dijelaskan. Iya, tadi aku ikutin. Ya. Udah jelaskan aja lah. Aku ngerti, alhamdulillah ngerti. Nambah ilmu tadi aku itu, Ustadz Alif jelaskan. Pak Lamsen ini hari apa ya? Hari Minggu ya Pak Lamsen ya? Hari Minggu. Oh iya Minggu. Ya Pak Lamsen nggak khotbah di gereja kah Pak Lamsen? Atau udah pulang gereja? Oh ini Pak Lamsen ini teman kita juga nih, Demian yang nanya. Saya kenal lah sama Pak Lamsen, udah lama kita loh. Waktu di WhatsApp, di Zoom juga kan Pak Lamsen. Biasanya orang pulang gereja jam 11 ya? Ya 11:30 lah. Ya 11:30 lah, baru nyampe rumah itu. Aku malah, Pak Lamsen malah udah nggak ngomong tuh. Loh, Anda ini mengatakan saya ke gereja ngapain? Kan makanya saya ketawa, lagi ketawa saya, makanya malu saya. Kamu katakan saya di gereja khotbah atau apa? Ngapain saya ke gereja khotbah sekarang? Nggak pernah. Bang Demian itu. Cuman tanya aja Pak Lamsen. Nggak tahu saya tuh. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Bang Demian sama Pak Lamsen, aku yang nanyain balik gimana? Ya boleh. Boleh. Oke. Ada Ginca juga masuk itu. Kumpul jadi satu baru aku tanyain, lebih seru kayaknya. Apanya? Kan Pak Lamsen tadi belajar apa?
dari Ustadz Alif tuh, Ustadz Alif jelasin banyak. Pasti kan ada Pak Lamsen punya pertanyaan, tapi kayaknya Pak Lamsen bilang susah dimengerti ya. Ya karena apa? Berita yang sama, dari sumber yang sama, nggak tahu karena diturunkannya beda waktu dan suratnya pun berbeda, maka redaksinya tidak sama, itu maksud saya. Yang satu mengatakan lidah Musa, kekakuan lidah Musa dibuang, yang satu mengatakan tidak dijelaskan tidak dibuang atau tidak, sehingga Harun itu disuruh menjelaskan kalau Musa berbicara dijelaskan oleh Harun. Yang satu kan Musa sendiri yang berbicara supaya lancar, makanya dibuang kekakuannya. Itulah saya katakan itu. Apakah ini waktu yang berbeda atau tempat yang berbeda? Padahal yang diceritakan untuk menghadap Fir'aun. Gimana ceritanya ini kan jadi bingung saya kan. Tapi nggak bisa dijelaskan begitu. Nggak bisa dijelaskan seperti itu. Iya, memang Pak Lamsen ayat-ayat Al-Qur'an itu kalau dalam satu surat itu yang dijelaskan bukan hanya cerita sejarah, tapi kemudian yang dijelaskan itu banyak dalam satu surat. Nah, dalam satu surat itu ada siklus juga untuk menceritakan. Sekaligus ada hukum di sana, ketetapan Allah yang lain juga di sana. Ada setiap siklus itu dia namanya, kalau hasil penelitian di barat itu mengatakan bahwa Al-Quran itu paling indah karena dia bisa menjelaskan hukum, tapi juga ada sejarah di dalam, dan sistemnya namanya ring. Jadi dari ayat pertama kembali dengan ayat kedua dan dia serasi dengan bunyinya. Sehingga kalau semua dikumpulkan jadi satu, itu punya harmonisasi yang betul-betul bisa lebih gampang dimengerti orang, bisa juga lebih gampang dimengerti, terus didengar, terus dinikmati. Nah, itu seperti itu. Tapi kan semua orang beda-beda ya. Pak Lamsen itu mungkin sudah punya pemahaman sendiri bahwa Al-Quran itu nggak bagus lah didengar. Jadi kita juga ngerti aja. Yang sudah saya dengar dari tadi Pak Lamsen bilang, wah susah, nggak bisa ini dimengerti. Katanya sempurna, tapi begitu. Itu dari tadi Pak Lamsen sampaikan. Makanya waktu Demian nanya Pak Lamsen nggak ke gereja, itu juga biasa aja sebenarnya pertanyaan itu Pak Lamsen. Nah, Pak Lamsen, saya nggak mau nanya ke Pak Lamsen untuk buka-buka Bible, karena saya juga nggak duduk belajar Bible. Tapi kalau masih ada Pak Lamsen punya pertanyaan dulu, selain daripada kata tidak sempurna dan tidak bisa dimengerti, mungkin bisa kita jawab begitu loh. Habis itu baru saya mau ngobrol sama. Tadi Bapak mengatakan sejarah ya? Quran sejarah. Iya, ada sejarah juga di situ. Terutama sejarah yang tidak diceritakan di tempat lain juga diceritakan di Al-Quran. Cobalah dulu. Kita buka dulu sejarah di Al-Quran ini. Coba buka dulu Al-Qasas ayat 6. Al-Qasas ayat 6. 7 dan 8. Oke. Dan 38. Ayat 6, 7, dan 8. Ya, banyak ini ya, Al-Qasas apa ini? Sejarahnya ini. Ya, oke, kita lihat. Tenang. Ada tafsir, tinggal saya baca, gampang. Al-Qasas. Pak Lamsen harus dengar bunyinya juga tapi ya. Saya ikutin bacanya. Ya, yang Arabnya juga harus didengar. Siapa tahu dengan dengar Arabnya. Percuma dengar Arabnya itu, nggak ngerti saya. Justru saya ngantuk nanti kalau dengar Arabnya. Masa siapa bilang? Iyalah, orang saya nggak ngerti ngantuk lah. Oh gitu ya. Al-Qasas ayat 6 Pak Lamsen. Iya. Wa numakkilahum fil ardi wa nuriya fir'aun wa haman wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Dan
akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Nah, yang Pak Lamsen nggak ngerti apa? Ayat 7 terus. Nah, terus baca. 7. 7, oke. Wa auhayna ila ummi Musa ardi'i fa idza hikati alaihi ka'alqi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Berarti ini masih kecil nih mereka ceritanya. 8, iya 8. Berarti pintar kamu kalau gitu. 8. Oke, sip. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Nah, apa pertanyaannya Pak Lamsen? Jadi di situ ada berapa nama disebut di situ? Di Ada sini Nah, ada Haman, ada Haman, Fir'aun, terus ada Musa. Nah, Jadi terus ada siapa lagi? Sebentar, saya cek yang pertama. ya itu ya sudah. Dari situ ada 3. Nah, jadi saya heran, Haman kok bisa bertemu dengan Fir'aun dengan Musa? Dari mana jalannya itu, Pak? Haman yang mana ini? Haman kok bisa bertemu masanya dengan Musa gitu? Ya kok ya sama-sama dengan Fir'aun satu masa. Di sini tulisnya yang ayat 7 tadi, ya, yang 7 tadi itu sesungguhnya Fir'aun dan menterinya, Haman dan para penolong. Artinya di sini mengatakan bahwa menteri Fir'aun itu Haman. Iya. Itu kan? Emang yang Pak Lamsen bawa dalam sejarah yang Pak Lamsen tahu, bagaimana? Jadi Haman ini, kalau yang saya tahu, kitab sejarahnya, dia adalah menteri Raja Ahasveros. Lebih kurang 1000 tahun jaraknya dari zaman Fir'aun, si Haman ini. Dari mana Pak Lamsen? Menterinya Pak siapa? Raja Ahasveros. Iya, Ahasveros. Siapa? Raja apa? Raja Ahasveros. Raja Ahasveros. Raja Ahasveros tapi di Mesir juga? Iya, tapi ini jarak waktunya lebih kurang 1000 tahun dari zaman Musa dan zaman Fir'aun. Yang benar, ini saya baca ya, Pak Lamsen, dari sejarah juga, ya, bahwa Haman itu beberapa kali disebutkan, ya, tadi udah Pak Lamsen bilang kan. Nah, setelah saya jawab ini, nih Haman juga yang menasihati Fir'aun
Haman tenggelam beserta Fir'aun dan bala tentaranya. Sekarang saya lihat Wikipedia. Oke? Nah, Pak Lamsen, Ya, saya dengar. Di Wikipedia ini, kehidupannya sama dengan Fir'aun yang dimaksud. Udah? Iya. Terus Pak Lamsen dapat dari sejarah yang mana, Pak Lamsen? Oh, saya heran. Haman yang di kitab orang Yahudi itu sejaman dengan Esther. Pak, sejaman dengan Esther tahun berapa, Pak? Ya, itu lebih kurang 800 tahun atau 1000 tahun lebih kurang ya. Jaraknya dari zaman Musa. Di sini sama loh ini. Di berita umum ini, Wikipedia, sejarahnya ini isinya sama 1 tahun ini. 1 tahun? Sama-sama dalam satu kurun waktu yang sama. Oh, makanya jadi kitab orang Yahudi dengan Al-Quran ini. Aman. Nih, saya tunjukin ya perbedaannya dengan kitab Esther ya. Ya. Mau nggak? Ya saya baca kitab Esther di sini ada. Ya, kitab Esther kan juga mengatakan bahwa ada Haman di sana. Ya. Oke. Menempatkan Haman 1100 tahun sebelum zaman Esther, betul nggak? Di mana itu? Iya, ini nih. Nih saya baca ya. Pak, istilah Haman dalam Al-Qur'an pernah diperdebatkan oleh sebagian orang-orang orientalis sebagai bentuk kesalahan dalam pembacaan Alkitab dari kitab Esther. Karena menempatkan Haman 1100 tahun sebelum zaman Esther. Itu kan maksudnya Pak Lamsen. Namun perdebatan itu menemui titik terang. Setelah ditemukannya prasasti Batu Rosetta pada tahun 1799 dan tersingkapnya nama Haman yang menggambarkan hubungannya dengan Fir'aun dalam satu kurun waktu. Pak, udah lihat Pak? Di mana? Saya baca dari berita umum ini. Dalam pengkajian Al-Quran diidentifikasikan bahwa Haman muncul setelah kembalinya Musa dari Madian dan mati bersama Fir'aun dan tentaranya dalam peristiwa Exodus. Oke? Di mana itu tercatat itu? Tercatat di Wikipedia. Di Wikipedia itu ada buku-buku dan penemuan yang namanya saya sebut tadi Batu Rosetta. Penemuan Pak, berarti baru ditemukan setelahnya dan membuktikan jumlah waktu yang sama. Batu Rosetta itu prasasti. Prasasti itu ada penulisan nama Haman dan ceritanya. Baru ditemukan kemudian. Dan dalam cerita itu, nama Haman disebutkan satu waktu dengan Fir'aun yang ini. Oh gitu ya. Berarti Haman di Alkitab kami itu beda ya? Nama Batu Rosetta itu dalam bahasa Arabnya Hajar Rosid. Adalah sebuah prasasti granodorit yang ditemukan pada 1799. Prasasti ini berukirnya 3 versi dari sebuah maklumat yang dikeluarkan oleh dikeluarkannya di Memphis, Mesir pada 1900. Ceritanya baru masuk di ceritanya. Pak, ini baca aja Batu Rosetta supaya menjawab tadi yang Pak Lamsen nggak sadari itu. Pak Lamsen datang dengan sudah membaca perbedaannya, ya. Tapi sudah saya jawab juga. Saya jawab aja buat Pak Lamsen. Pak Lamsen cari saja material Batu Rosettanya, atau mau saya tunjukin? Nggak usah. Nggak usah. Nah,
Iya. Bantu Maksudnya, ini, saya kasih tahu jadi ini aja. Saya kasih tokoh-tokoh tahu ini aja. Saya kasih tahu ya. nggak usah. Pak Saya Lamsan bisa pergi lihat di museum di Britania. Batu Rosetta ini ditemukan di 15 Juli 1799 di kota Roset atau Rosetta, Mesir. Ini ditulis dengan tulisan hieroglif Mesir kuno, aksara Demotik dan Yunani. Jangan terlalu pede Pak Lamsen menyatakan bahwa Al-Quran salah tulis dalam salah waktu dengan apa yang dituliskan Saya manusia. bukan masalah. Saya Ini bukan masalah salah waktu. Saya Bukan. tunjukkan buktinya di tahun 1799 sudah ditemukan bahwa ternyata Haman yang dimaksud di sini satu waktu dengan Firaun. Iya. Ini penemuan luar, bukan Saya bukan penemuan masalah yang kesana. Al-Quran gariskan. Tapi nggak ngerti. selaras dengan Saya isi Al-Quran. Mau bertanya Ya. kan saya jawab ini. Iya, saya bukan menyalahkan Al-Quran. Saya Terus? hanya menyatakan ternyata Fir'aun yang di Al-Quran dengan Fir'aun yang di Alkitab saya dan Haman di Alkitab dengan Haman di Al-Quran adalah hal yang berbeda. Itu maksud saya. Ya kan, saya Fir'aun bukan cari hanya kesalahan. disebutkan 2 kali. Dalam sejarahnya Fir'aun hanya ada 2 yang menggunakan nama Fir'aun. Tidak setiap masa semua namanya Fir'aun. Oke? Di Alkitab itu semua masa yang itu disebut Fir'aun. Iya. Di Bible itu semua Maksud disebut saya, Fir'aun. Maksud Secara saya, umum semua Musa, orang tahu ini Pak Lamsen. Pak Lamsen baca Musa dulu yang sampai selesai baru datang bertanya tentang hal ini. Tapi nggak apa-apa, saya hargai Musa sudah yang di bertanya. Al-Quran, kesimpulannya saya kan begini. Kesimpulannya Musa yang- bukan datang dari Pak Lamsen. Pak Lamsen Loh. hanya bertanya. Saya menjawab. Saya yang bukan saya hanya akhirnya bertanya, tahu bukan kemudian. bertanya. Ya. Bukan hanya bertanya. Saya tidak menanyakan siapa Bukan hanya yang bertanya benar. terus mau apa? Mau menggugat juga. Tidak. Kalau menggugat sudah Menyatakan. saya jawab juga. Duh, kasihlah saya ngomong, kerjaan kamu aja ngomong. Saya lebih Jadi- jago urusan yang begini. Pak Lamsen lebih pintar Iya, untuk makanya. muter. Karena lebih jago, makanya saya Karena Pak ambil Lamsen kesimpulan. lebih pintar muter. Aduh, Saya sudah jawab ini penemuan bisa ngomong nggak setelahnya. saya? Saya tidak bertanya tentang itu. Kok Pak Lamsen langsung tahu nggak sih? protes? Ini penemuan setelahnya. Alkitab Saya mencatat tidak bertanya tentang sesuatu. itu. Alkitab Aduh. mencatat sesuatu. Terus kemudian Al-Quran mencatat 600 tahun setelahnya. Tapi di 1700 sekian ditemukan dan sekarang Pak Lamsen masih bisa lihat itu. Ini ada foto-fotonya ini, Pak Lamsen bisa lihat di British Museum. Ada foto saya punya 1985. Orang pergi lihat. Dan tulisannya ada di sana. Dan menunjukkan Haman siapa. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya bukan masalah ke sana, Pak. Aduh, sejak Bukan masalah ke sana. Saya tunjukkan bukti dari pertanyaan Pak Lamsen. Loh, saya Yang bukan Pak bertanya Lamsen tentang itu. pertanyakan tadi, yang Pak Lamsen tahu dari kitab Ester, bahwa Haman itu tidak sejaman dengan Fir'aun. Ya, menurut Tapi sudah saya jawab. Dengan bukti ini ada di sini. Pak Lamsen ini bikin saya mau saya tunjukin bilang nggak usah. Makanya saya berkata kisah Haman atau Ester dan Musa dan Fir'aun yang di Al-Quran, di Alkitab ini tidak sama dengan oknumnya tidak sama dengan Musa, Ester dan Haman di Al-Quran. Itu maksud saya. Maka buktinya bahwa cerita Al-Quran yang sejaman itu Fir'aun dengan Haman itu terbukti setelahnya. Nah, itu nanti kita lihat kalau itu. Makanya saya mau tunjukin. Ya, saya bukan jangan ngomong. Itu. Saya tanya mau saya ditunjukin nggak? itu. Sudah saya ceritakan jawaban saya. Ngerti nggak? Apa? Saya tidak bukan tanya itu. Saya hanya menyatakan bahwa dari dulu saya sarankan Pak Lamsen juga sabar untuk tidak menuduh Al-Quran
supaya nanti pelan-pelan Pak Lamsan baca penemuan-penemuan Ini berikut sudah beda. supaya Pak orang saya Lamsan bisa ngomong, terima. Saya belum mau ngomong habis sudah lancar banget kan, terlalu Memang saya jagonya di situ Pak Lamsen. Daripada Saya saya bukan dengar Pak menanyakan Lamsen itu. nuduh-nuduh Udah yang nggak jawab, jelas, yang nggak punya bukti, cuman satu pegangan saja, mending saya serang aja Pak Lamsen. Boleh ngomong nggak saya? Itu sudah saya omong. Nggak boleh lagi ngomong saya kan? Nggak perlu ngomong kalau nggak membantah apa yang saya sampaikan dengan bukti. Ya, nggak usah ngomong saya kalau begitu. Orang saya bukan. Iya. Kalau Pak Lamsen hanya mau muter kembali ke belakang dan menyatakan Al-Quran begini, Al-Quran begitu, sudah saya jawab. Jawaban saya, Pak Lamsen baca penemuan tentang prasasti Batu Rosetta. Aduh. Saya bukan nanya supaya Pak Lamsen baca di situ. Nah, udahlah kalau gitu. Jadi supaya Pak Lamsen tidak hanya nuduh tapi juga membaca dari pengetahuan luar selain daripada yang ada dalam kitab Ester yang Pak Lamsen tahu. Saya. Jadi oknum kitab saya bukanlah oknum Al-Quran. Ya gitu. Itu tanda satu. Kan begitu banyak lagi yang mau saya tunjukkan, tapi ya sudah Pak Lamsen saya tunjukin dulu. Saya kasih tahu Pak Lamsen bahwa satu saja yang subhat yang Pak Lamsen bawa ini adalah perdebatan dunia. Pak Lamsen dengar nih. Nah, ada Demian sama itu tuh. Kalau Pak Lamsen sudah lompat. Demian sama Ginting mana? Ginting. Udah kabur dia Pak Abi. Udah kabur dia Pak Abi. Udah kabur ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak Yamin? Alhamdulillahirabbil alamin bi khair. Lama nggak jumpa ini. Iya nih. Mana saya sering di sini. Pak Yamin kemana aja? Ya kadang ngezoom, kadang enggak. Teman kadang mantau aja di YouTube gitu kan. Biasalah capek. Bang Ori sini. Pak Abi. Ya. Kalau masalah Nabiullah Musa ini kan ada 3 tokoh ya, Fir'aun, Haman, Qarun. Jadi yang saya mau ambil maksud itu adalah hikmah dari kisah Nabiullah Musa ini kan kekuasaan Fir'aun itu ditopang oleh aristokrat seorang Haman, kemudian ditopang lagi oleh konglomerat yang konglomerat jahat yaitu Qarun. Nah, artinya Al-Quran ini mengisahkan kisah Nabiullah Musa itu di setiap kekuasaan itu pasti akan ditopang oleh teknokrat-teknokrat yang jahat dan konglomerat-konglomerat yang jahat. Ini adalah suatu cerita di dalam sejarah yang pasti akan berulang dan berulang, cuman beda tokoh. Kalau yang saya ambil pelajaran dari kisah Quran ini kan. Nah, sekarang tinggal kita lihat di tampilan dunia sekarang ini. Gitu kan. Di setiap ada kekuasaan itu pasti ada teknokrat yang jahat dan ada konglomerat yang mendukungnya gitu kan. Ini kalau saya ambil kisah-kisah itu. Tetapi Nabiullah Musa tuh hanya menasihati dan yang membinasakan yaitu Allah. Buktinya yang membinasakan Haman, membinasakan Fir'aun itu kan Allah. Nah, Nabi Musa hanya mengingatkan. Itu pelajaran yang saya ambil dari Nabi Musa. Gimana menurut Pak Abi? Pak Rahman monitor. Pak Rahman. Wah, energinya sudah lemes semua nih, belum makan siang. Baru jam 11 masa makan siang. Nantilah habis zuhur kan. Iya itu tadi
saya nangkep itu maksudnya Pak Rahman. Itu tentang Haman itu ada dua versi emang. Apa tuh Esther 3 nomor 8. Itu Haman nih hidup di zaman Nabi Esther, tapi itu nggak terbukti, nggak ada prasasinya. Yang terbukti itu yang ada prasasinya Haman itu hidup di zaman Firaun, zaman Musa itu ada buktinya itu tadi di Batu Reseta itu tadi. Batu Reseta. Wah. Ada itu saya videonya di channel YouTube saya itu. Nah, kemudian peran-perannya apa itu si Haman di versi itu tadi? Perannya di kitab Esther. Wah, saya belum peran baca si Haman. Belum tahu saya kalau tentang. Kalau di Quran kan jelas peran si Haman seorang teknokrat ya, pendukung kekuasaannya Firaun kan. Arsitek itu si Haman itu. Iya. Kan ya, Firaun itu menyuruh Haman, Haman bakallah untukku tanah liat, bangunlah untukku bangunan yang tinggi. Jadi Haman itu disuruh bakar tanah liat, dibikin apa kali, kotak-kotak kali kan, dibikin susun-susun jadi bangunan yang tinggi gitu loh. Tapi kalau untuk kesejahteraan rakyat ya sejahtera si Firaun itu. Maju. Ya, iyalah. Cuman buruknya dia itu kan mengaku Tuhan gitu kan, nah di situ. Wong sakit flu aja nggak pernah dia. Badannya sehat terus si Firaun itu kan. Iya kan, para Ariseer tuh tunduk sama dia. Makanya dia mengaku sebagai Tuhan, itu aja yang. Kalau untuk kesejahteraan rakyatnya ya makmur itu zaman itu. Makmur. Iyalah, bisa bangun piramid. Cuma masalahnya ini kan pertanyaannya, ini bangunannya ini berupa apa ini yang dibangun si Haman ini? Kalau piramid kayaknya bukan gitu. Nah, sudah dihancurkan oleh Allah atau gimana, saya juga jadi tanda tanya ini. Oke, Wan Pila, terima kasih yang sudah menyimak. Live akan kita tutup dulu. Nanti kita sambung lagi kalau sudah ada diskusi dan perbincangan yang menarik juga edukatif ya, yang bisa mencerahkan, menambah keimanan kita. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.